disebabkan oleh adanya asymmetric information, di mana agent itu, memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih lengkap dibandingkan dengan prinsipal. Akibatnya, agent itu memiliki peluang untuk, bertindak, tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memunculkan konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Bisa di-next. Selanjutnya adanya agency relationship atau hubungan keagenan. Nah, agency relationship itu didefinisikan sebagai hubungan di mana prinsipal itu mempekerjakan agent untuk melakukan suatu jasa atas namanya, sekaligus mendelegasikan, wewenangnya dalam pengambilan keputusan. Yang di mana dalam hubungan ini itu terdapat 2 bentuk utama asymmetric information. Yang pertama adanya hidden action, yaitu ketika tindakan agent itu tidak dapat diamati secara langsung oleh prinsipal. Lalu yang kedua adanya hidden information, yaitu ketika agen itu memiliki informasi tertentu yang tidak dimiliki oleh prinsipal. Selain itu, prinsipal juga itu menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengawasan karena biaya monitoring yang tinggi, sehingga terjadi secara alami untuk hubungan keagenan itu mengandung potensi masalah terutama yang berkaitan dengan yang namanya moral hazard. Bisa di-next. Eee, Selanjutnya, yang tadi, dalam hubungan keagenan itu kan mengandung, potensi masalah. Selanjutnya ada hubungan antara prinsipal dan agent. Dalam hubungan prinsipal dan agent itu masing-masing memiliki peran yang berbeda. Prinsipal itu berperan sebagai pihak yang memiliki tujuan akhir, misalnya contohnya, pemegang saham dalam suatu perusahaan. Sedangkan agent itu bertindak sebagai pelaksana operasionalnya seperti manajer. Namun, hubungan ini itu tidak berjalan secara ideal karena beberapa alasan. Yang pertama adanya tindakan agent itu tidak sepenuhnya dapat dikontrol atau diamati oleh prinsipal. Lalu yang kedua, hasil yang diperoleh itu tidak hanya ditentukan oleh tindakan agent, tetapi juga oleh faktor eksternal, yang bersifat, acak ataupun tidak pasti. Yang ketiga, agent itu dapat beralasan bahwa hasil yang buruk itu terjadi karena faktor di luar kendalinya, di mana kondisi ini itu eee eee, yang di mana akibatnya agent itu memiliki peluang untuk bertindak tidak sejalan atau oportunistik, yaitu mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan, untuk menguntungkan, prinsipal. Bisa di-next. Nah, selanjutnya mengapa agensi teori itu penting dalam, perusahaan konteksnya itu perusahaan modern. Hal ini itu karena, perusahaan modern itu dijadikan oleh adanya pemisahan antara kepentingan dan pengendalian, di mana pemegang saham sebagai prinsipal itu tidak secara langsung, mengelola, perusahaan, melainkan menyerahkan pengelolaan kepada manajemen sebagai agennya. Karena adanya keterbatasan informasi ini dan pengawasan, maka muncul yang disebut sebagai agency cost. Yaitu, biaya yang timbul akibat, konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Melalui agensi teori ini kita dapat memahami, mengapa perusahaan itu membutuhkan struktur organisasi, sistem pengawasan, serta mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa, manajer itu tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Bisa di-next. Selanjutnya, asumsi dasar, tentang agensi teori. Yang pertama adanya self interest atau kepentingan diri sendiri, di mana itu artinya yaitu baik prinsipal maupun agen itu diasumsikan, bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri atau agen itu berusaha maksimal utilitas pribadinya yang tidak selalu sejalan dengan, tujuan prinsipal. Lalu yang kedua adanya bounded, rationality yaitu individu itu memiliki keterbatasan dalam memahami informasi dan memprediksi masa depan sehingga kontrak itu tidak dibuat secara sempurna. Yang ketiga adanya risk aversion atau penghindaran risiko, itu di mana agen itu cenderung menghindari risiko karena memiliki keterbatasan sumber daya, sedangkan prinsipal itu mampu menanggung, resiko. Contohnya, eee agen itu cenderung menghindari risiko karena bergantung pada pendapatan tetap dan memiliki keterbatasan kekayaan. Sebaliknya kalau single prinsipal atau pemegang saham itu dapat, menyebarkan risiko melalui diversifikasi. Perbedaan itu membuat agen itu cenderung memilih tindakan yang lebih aman maupun tidak selalu meskipun tidak selalu memaksimalkan keuntungan pribadinya. Lalu yang terakhir adanya asymmetric information atau, informasi yang tidak seimbang, yaitu adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agent baik dalam bentuk hidden action maupun hidden information. Nah, di mana keempat asumsi ini itu menjadi dasar mengapa konflik dalam hubungan keagenan itu sulit, untuk dihindari. Bisa di-next.
Di slide sebelumnya itu sudah jelaskan, mengenai keempat asumsi yang menjadi dasar mengapa, konflik dalam hubungan keagenan itu sulit dihindari, lalu muncullah yang namanya agency problem. Agency problem itu adalah, merupakan masalah yang muncul ketika agen itu tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal meskipun telah diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Nah, hal ini itu terjadi karena prinsipal itu tidak dapat mengamati, tindakan agen secara langsung, sementara agen itu memiliki insentif untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Di mana akibatnya terjadilah perbedaan antara tujuan yang diharapkan prinsipal dengan tindakan yang dilakukan oleh agen dalam praktiknya. Nah, dalam, selanjutnya adanya moral hazard. Dalam agency teori terdapat 2 bentuk utama masalah keagenan yaitu moral hazard dan adverse selection. Nah, yang pertama moral hazard itu terjadi, setelah kontrak itu disepakati. Nah, di dalam kondisi ini itu agen itu dapat melakukan, tindakan yang merugikan prinsipal karena tindakan tersebut itu tidak dapat diamati secara langsung. Lalu, contohnya misal agen itu dapat mengurangi usaha atau mengambil keputusan yang tidak efisien. Lalu selanjutnya yang kedua ada adverse selection, yaitu terjadi atau masalah keagenan yang muncul sebelum kontrak itu disepakati, ketika agen itu memiliki informasi yang lebih baik dibanding dibanding, prinsipal sehingga, prinsipal itu berisiko memilih agen yang tidak sesuai. Kedua masalah ini itu menunjukkan bahwa asymmetric information itu menjadi sumber utama ketidakefisienan dalam, hubungan keagenan. Bisa di next. Selanjutnya, adanya agency cost. Agency cost ini merupakan biaya yang timbul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam hubungan prinsipal dan agen. Secara umum agency cost ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, adanya monitoring cost. Monitoring cost yaitu biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi dan, mengendalikan perilaku agen seperti audit, sistem pelaporan, dan mekanisme pengawasan lainnya. Yang kedua adanya bonding cost yaitu biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa ia akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, misalnya melalui kontrak ataupun insentif berbasis kinerja. Lalu yang ketiga adanya residual loss, yaitu kerugian yang residual loss yaitu kerugian yang masih terjadi meskipun Bisa langsung next ke next slide-nya. Yang selanjutnya itu ada lanjut mekanisme pengendalian agensi problem, di mana ada 3 instrumen pengendalian utama. Yang pertama ada kontrak, di mana secara sederhana itu dirancang untuk membatasi penyimpangan kepentingan melalui pembatasan operasional yang mengikat antara prinsipal dan agen. Yang kedua itu ada insentif dan kompensasi, di mana berfungsi menyelaraskan target agen dengan kepentingan prinsipal sebagai residual claimant guna mengurangi divergensi keputusan. Yang ketiga itu ada monitoring dan pengawasan, berfungsi sebagai pengawas langsung oleh prinsipal untuk membatasi perilaku oportunistik agen, meskipun hal ini tetap menimbulkan biaya transaksi tambahan atau agency cost. Next slide. Kemudian ada peran corporate governance, di mana sistem pengadilan ini diwujudkan melalui struktur tata kelola yang lebih formal, di mana ada 3 instrumen struktur. Yang pertama ada Dewan Komisaris, memegang fungsi decision control melalui stratifikasi dan pemantauan atas keputusan yang diambil oleh manajemen. Yang kedua ada kepemilikan manajerial, mendorong manajer menjadi pemilik agar ikut menanggung risiko residual sehingga konflik kepentingan berkurang karena adanya keselarasan tujuan. Yang terakhir ada kepemilikan institusional, di mana dalam organisasi yang kompleks, fungsi ini memperkuat pengawasan dan memisahkan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara tegas. Next slide. Kemudian ada
dalam praktik di perusahaannya, secara praktik konflik keagenan ini yang tidak terkelola dengan baik akan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Meskipun agensi teori memberikan penjelasan rasional mengenai pemisahan kepemilikan dan kontrol. Teori ini yang berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan dan fungsi pengelolaan dan pengawasan. Next. Kelebihan dan kekurangan dari agensi teori ini, kelebihannya memberikan penjelasan yang rasional mengenai struktur organisasi modern dan praktik separation of ownership dan control. Teori ini juga mampu menjelaskan mengapa agensi cost muncul sebagai konsekuensi dari kontrak yang tidak lengkap dan informasi yang asimetris. Kekurangannya terdapat kritik karena terlalu menekankan pada perilaku oportunistik dan mekanisme insentif yang bersifat mekanistik. Beberapa kritik menyebutkan bahwa teori ini kurang memperhatikan aspek kekuasaan, hubungan sosial, dan kemungkinan kerjasama yang bersifat self-enforcing. Next. Nah, sekarang penjelasan terkait self-enforcing agreement, di mana perjanjian penegakan mandiri itu merupakan bentuk kerjasama di mana keputusan terhadap kontrak tidak bergantung pada pihak ketiga seperti pengadilan atau hukum negara, melainkan pada kepentingan pribadi masing-masing pihak untuk menjaga hubungan jangka panjang, di mana ada logika kesetimbangan, di mana kontrak ini dianggap sebagai equilibrium di mana kejujuran itu dipilih karena merupakan strategi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak secara pribadi. Dengan asumsi individu tetap memaksimalkan utilitas, namun kejujuran bersifat bersyarat. Keuntungan jangka panjang dari kerjasama harus selalu lebih besar daripada keuntungan jangka pendek dari pelanggaran. Next slide. Kemudian ada mekanisme penegakan tanpa negara model Kroneman, di mana Anthony Kroneman mengidentifikasi 4 perangkat utama agar pertukaran tetap terjadi meski tanpa kepastian sistem hukum. Yang pertama itu ada sandera atau hostage, di mana sesuatu yang berharga menjadi pemberi janji yang diserahkan kepada penerima janji sebagai jaminan perilaku. Yang kedua ada anjunan atau collateral, di mana aset berharga yang diserahkan untuk menjamin sebuah janji. Yang ketiga itu ada mengikat tangan atau handstay, tindakan sepihak di awal yang membuat biaya pelanggaran di masa depan menjadi lebih mahal. Yang keempat ada union atau penyatuan, pengaturan yang mengurangi perbedaan kepentingan dengan mempromosikan semangat identitas dan perasaan senasib antara kedua belah pihak. Di mana aplikasi dalam pasar tenaga kerjanya, hal ini tercermin melalui invincible handshake dan give exchange. Next. Baik, kita lanjut ke relational contract. Jadi relational contract ini merupakan kontrak yang tidak mencoba untuk memperhitungkan semua kemungkinan di masa depan. Tapi kontrak ini merupakan pengaturan jangka panjang di mana semua hubungan pribadi, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu diharapkan di antara pihak yang berkontrak akan menjadi penting. Nah, hingga pada tingkat tertentu, kontrak ini akan bersifat implisit, informal, dan tidak mengikat. Nah, sebuah kontrak itu memang secara sengaja dibuat tidak lengkap karena para pihak itu menginginkan fleksibilitas dalam merespon berbagai kemungkinan di masa depan. Namun, ketidakpastian kondisi di masa depan ini membatasi kemampuan untuk merumuskan semua ketentuan secara rinci dan akurat. Sehingga secara tidak seluruh aspek kontrak itu dapat didefinisikan dan diverifikasi secara jelas sejak awal. Nah, relational contract ini dapat dianalisis dengan 2 cara. Yang pertama, model optimasi formal ini mengikuti teori dasar mikroekonomi yang disebut incomplete contract theory, dan deskriptif non-matematis. Jadi ini lebih fokus pada menekankan pada rasionalitas terbatas para pihak. Next. Nah, relational contract ini merupakan konsep utama dalam new institutional
Economics yang mengakui bahwa kontrak itu tidak dapat dibuat sepenuhnya dengan lengkap dan disebabkan oleh rasionalitas terbatas dan tingginya biaya transaksi. Lalu ada types of private ordering atau mekanisme dalam kontrak ini. Yang pertama itu adalah self-enforcing agreement, di mana ini mengandalkan kepentingan jangka panjang dan reputasi. Dan biasanya itu didukung oleh reputasi atau brand name, lalu juga pemberian jaminan atau hostage, dan investasi dalam hubungan, misalnya kunjungan bisnis atau kerjasama dalam jangka panjang. Nah, yang kedua ada embeddedness atau keterlekatan sosial, di mana perilaku ekonomi individu itu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat kuat dalam jaringan hubungan sosial yang berkelanjutan. Artinya pelaku bisnis itu saling mengenal, ada hubungan berulang, dan ada tekanan sosial untuk tidak melakukan kecurangan. Jaringan ini membantu menciptakan kepercayaan dan mengurangi perilaku oportunistik. Next. Sebelumnya. Yang ketiga ada tit for tat strategy atau strategi untuk membalas setimpal. Jadi strategi ini berbasis interaksi berulang, di mana mulai dari kerjasama kemudian membalas tindakan lawan. Jadi jika pihak lain itu kooperatif, maka kita atau perusahaan itu akan kooperatif juga. Tapi jika pihak lain curang, maka akan dibalas gitu perbuatan curangnya. Nah ini akan pada akhirnya akan menciptakan insentif untuk tetap jujur dalam jangka panjang. Nah yang keempat ada private third party enforcement contracts. Jadi ada ketidakefisien sistem hukum itu seperti ketidakpastian pemulihan, cara pengadilan memperhitungkan kerugian, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu keputusan, perjanjian itu tidak akan sepenuhnya menegakkan diri sendiri. Dan kontrak relasional itu dapat diperbaiki oleh administrasi pihak ketiga. Misalnya asosiasi bisnis, arbitrator swasta, dan lembaga industri. Nah, pihak ketiga ini muncul karena sistem hukum formal itu lambat atau mahal dan ada ketidakpastian hasil pengadilan. Lalu ada regulasi. Jadi regulasi ini tuh berfungsi sebagai bentuk pengawasan eksternal dalam hubungan jangka panjang. Misalnya regulator sektor, lalu ada standar industri juga. Jadi regulasi ini membantu memonitor, menegakkan aturan, dan menjaga keseimbangan kepentingan. Lalu union parties. Jadi ini para pihak yang menyatukan kepentingan mereka sehingga konflik yang terjadi itu akan berkurang. Contohnya joint venture, merger, dan kemitraan jangka panjang. Jadi ketika kepentingan ini sudah menyatu, jadi ada insentif untuk curang itu akan menurun. Next. Oke, organizational culture. Jadi budaya organisasi ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpastian masa depan yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya oleh kontrak relasional. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penetapan prinsip atau aturan sederhana dengan penerapan luas agar mudah ditafsirkan oleh semua pihak yang terpengaruh. Aturan-aturan ini mendefinisikan perilaku yang tepat dan menjadi dasar tindakan bagi pihak prinsipal dalam kontrak agensi relasional. Teori ini lebih jauh menjelaskan ukuran optimal suatu organisasi melalui analisis dilema perluasan. Organisasi yang semakin besar harus memilih antara menggunakan kontrak yang terlalu luas atau mempertahankan satu prinsip dengan fokus untuk fenomena yang semakin banyak. Namun seiring organisasi itu membesar, muncul dilema antara memperluas ukuran atau mempertahankan prinsip yang sama, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakefisienan jika skala organisasi itu terlalu besar. Next. Oke, baik. Selanjutnya di rasionalitas tadi, di teori tadi tersebut juga dijabarkan. Yang pertama ada di bounded rationality. Nah, bounded rational itu menegaskan bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan, di mana individu itu memiliki keterbatasan informasi, kemampuan kognitif, dan juga waktu. Maka dari itu, keputusan yang diambil itu bukan hasil optimasi yang sempurna, tetapi berdasarkan aturan sederhana dan pengalamannya juga. Nah, kemudian seorang ahli Shelton itu juga menekankan bahwa perilaku manusia itu bersifat
kasuistik, yakni keputusannya dibuat dengan membandingkan kasus-kasus sebelumnya atau pengalaman sebelumnya menggunakan kriteria sederhana. Sistem hukum, regulasi, dan institusi itu juga mencerminkan pola ini. Kemudian juga ada ahli dari Denza Yu dan North menambahkan bahwa mental model, ideologi, dan institusi itu juga saling berkaitan membentuk cara manusia itu untuk memutuskan suatu keputusannya sehingga jauh lebih realistis dalam menjelaskan perilaku ekonomi dibandingkan teori rasionalitas sempurna. Next. Nah, kemudian ada juga dari ahli, yakni Williamson, yang terkenal dengan Williamson Transaction Cost Economics-nya atau TCA, yang dimana TCA ini melihat perusahaan bukan sekedar fungsi produksi, tetapi juga struktur tata kelola, governance structure, yang tujuannya itu untuk minimalkan biaya transaksi. Nah, di mana biaya transaksi itu diasumsikan muncul karena ketidakpastian, kontrak tidak lengkap, boundary rationality, dan juga potensi perilaku oportunistik. Williamson juga berkata bahwa transaksi yang melibatkan investasi spesifik itu menciptakan kondisi fundamental transformation, yakni sebelum kontrak pasar itu akan kompetitif. Nah, setelah kontrak, hubungan bilateral yang rentan terhadap oportunisme. Kemudian struktur tata kelola diperlukan untuk melindungi kuasiran yang dihasilkan dari investasi spesifik tersebut. Next. Selanjutnya, Williamson juga membedakan struktur tata kelola itu berdasarkan frekuensi transaksinya. Yang pertama ada market governance yang cocok untuk transaksi yang lebih spesifik dan frekuensinya rendah. Kemudian trilateral governance itu untuk transaksi yang sesekali aja dan tingkat spesifik sitasnya itu menengah ke tinggi. Kemudian untuk bilateral governance itu cocok untuk transaksi yang berulang dengan investasi yang spesifik dan hubungannya itu jangka panjang. Kemudian ada unified governance yang dimana investasinya itu sangat spesifik sehingga integrasi vertikal dipilih untuk menghindari konflik dan mempercepat adaptasi. Kemudian terakhir ada corporate governance yakni merupakan kombinasi antara hierarki dan juga kontrak bilateral. Nah, argumen pentingnya, pihak yang melakukan investasi spesifik dan paling beresiko seharusnya memiliki hak kontrol dan pendapatan residual. Ini bisa mencakup pekerja jika mereka berinvestasi dalam human capital yang tidak dialihkan. Next. Next. Oh. Oke. Kemudian ada juga istilah a nut on power, yang dimana ahli Max Weber itu power sendiri didefinisikan sebagai kemungkinan seorang aktor dalam sebuah hubungan sosial dapat menjalankan kehendaknya sendiri walaupun menghadapi perlawanan terlepas dari dasar kekuasaan tersebut. Nah, kekuasaan ini penting dalam analisis ekonomi kelembagaan meskipun sering diabaikan dalam ekonomi arus utama. Power itu dapat bersumber dari posisi ekonominya, aturan hukum, legitimasi sosial, dan juga ancaman kekuatan fisik. Next. Nah, power ini selanjutnya itu dikritik oleh ekonomi neoklasik yang dimana Granovetter atau ahli Granovetter itu mengkritik karena nut on power ini mengabaikan peran kekuasaan dalam analisis mereka. Yang dimana kompetisi sempurna kekuasaan itu dianggap tidak relevan karena semua perilaku diasumsikan memiliki posisi yang setara dan tidak ada pihak yang bisa memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Namun, asumsi ini tidak berlaku dalam dunia nyata, terutama dalam kondisi kompetisi tidak sempurna. Nah, kemudian dia juga menjelaskan bahwa power ini muncul akibat ketimpangan, yakni power itu lebih relevan jika didistribusikan kekuasaannya yang tidak merata dan terdapat perbedaan aset, informasi, atau posisi tawar. Dalam kondisi ini, satu pihak dapat mempengaruhi interaksi ekonomi dan juga menekankan pihak lain tanpa harus menggunakan paksaan fisik. Nah, Williamson menyadari masalah ini, tetapi cenderung menghindari definisi power yang terlalu eksplisit, karena sifatnya itu sulit diukur. Next. Nah, kemudian power juga dikaitkan dengan oportunisme, yang dimana TCE atau Transaction Cost Economics oleh William tadi, itu powernya dikaitkan erat dengan exploit opportunism, yaitu perilaku pihak yang lebih kuat setelah kontrak ditandatangani, terutama ketika pihak lain sudah melakukan investasi spesifik, di mana karena kontrak tidak lengkap dan biaya informasi yang tinggi,
pihak lemah sering tidak mampu untuk membuktikan pelanggaran di pengadilan, sehingga rentan untuk dieksploitasi. Kemudian ada juga nih muncul perlindungan terhadap penyalahgunaan power ini. Untuk membatasi power itu, diperlukan perlindungan ex ante atau pemilihan struktur governance yang tepat sebelum kontrak dan juga mekanisme ex post, yakni otoritas kontrol dan juga pengawasan. Dengan kata lain, institusi itu berfungsi sebagai alat penyeimbang kekuasaan, bukan sekedar penghemat biaya transaksi. Next. Oke, selanjutnya dia di ekonomi hukum kontrak, yang dimana juga dibagi terdiri dari 3 lagi, yakni ada positive agency theory, self-enforcing agreement, dan juga relational contract. Next. Nah, yang pertama itu ada positive agency theory, di mana positive agency theory itu pertama kali diperkenal oleh Jensen untuk membedakan pendekatannya dari normatif agency theory sebelumnya. Nah, Jensen ini mengkritik pendekatan normatif terlalu abstrak dan tidak berfokus pada permodelan matematis. Nah, kemudian pendekatan positive agency ini dirancang untuk lebih realistis, yang fokus utamanya menjalankan bagaimana struktur kontrak, mekanisme pengawasan, dan juga praktik organisasi benar-benar berjalan dalam kehidupan nyata. Kontribusi awalnya itu ada di Jensen Making. Yang pertama itu ada karya yang paling berpengaruh, pengembangan teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan juga agen manajer. Kemudian yang kedua ada juga yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan struktur pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu menekankan mekanisme koordinasi untuk mengatasi masalah kerja tim dan pengawasan. Next. Nah, peran inisiatif dalam organisasi itu, yang pertama ada Jensen dan kawan-kawan itu meneliti peran inisiatif finansial dan organisasi. Nah, berdasarkan bukti empiris, insentif finansial itu hanya digunakan secara terbatas dalam membentuk perilaku manajerial, menunjukkan bahwa meskipun teori ekonomi sering menekankan pentingnya insentif finansial, namun dalam praktiknya ternyata tidak menjadi penting. Kemudian Miller juga mengembangkan gagasan tersebut yang menjabati positif agensi teori. Kemudian juga ada Calvert dan Knott yang mencoba menghubungkan teori ini dengan literatur psikologis organisasi yang kemudian dilanjutkan oleh Sein yang menghubungkan dengan budaya organisasi dan juga kepemimpinan. Nah, dari semua ini itu menunjukkan bahwa perilaku organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh insentif ekonomi, tapi juga oleh faktor-faktor lain. Next. Selanjutnya bagian kedua yaitu self-enforcing agreement or implicit dari kontrak teori. Yang pertama itu sebelumnya teori ini berakar pada pepatah kuno bahwa kejujuran itu menguntungkan atau honesty pays. Yang pertama itu perspektif institusional klasik di mana Smoller dan Common memandang moralitas dan adat istiadat dalam hubungan kontrak sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Yang kedua perspektif ekonomi Weberian, di mana Max Weber menyatakan bahwa kejujuran dalam transaksi berulang dipicu oleh kepentingan mitra dagang untuk menjaga keberlangsungan hubungan di masa depan. Yang ketiga, model Telser, di mana individu akan berperilaku jujur jika hal tersebut memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan ketidakjujuran, di mana imbalan tersebut dapat berupa materi murni atau maupun kepuasan tingkat tinggi lainnya. Di mana mekanisme penegakan mandiri diperlukan struktur intensif yang membuat biaya pelanggaran janji menjadi sangat mahal pada pelakunya. Mekanisme Sandra atau hostile giving, menurut Williamson, para pihak memberikan jaminan atau investasi tertentu yang nilainya akan hangus jika mereka melanggar komitmen. Yang ketiga, reputasi, investasi pada nama baik atau merek, brand name kapital berfungsi sebagai aset yang dipertaruhkan. Perilaku tidak jujur secara otomatis akan menghancurkan nilai investasi modal reputasi tersebut. Yang ketiga ada aplikasi pasar kerja, di mana konsep penegakan mandiri ini mendasari model insentif siklus hidup oleh Laser dan model kelalaian oleh Shapiro dan Stiglitz.
untuk memastikan produktivitas tanpa memerlukan pengawasan hukum formal yang konstan. Kemudian ada budidaya korporat dan prinsip vokal, di mana teori ini berkembang dari tingkat individu ke tingkat organisasi melalui budaya korporat, di mana CAPS memperkenalkan prinsip vokal sebagai instrumen bagi bawahan untuk memprediksi perilaku atasan di tengah ketidakpastian. Fokus utamanya adalah koordinasi, menciptakan titik temu di mana semua pemain dapat bergerak selaras menuju tujuan bersama melalui aturan prinsip yang dipahami bersama. Next slide. Kemudian ada integrasi ekonomi sosiologi dalam organisasi. Integrasi antara ekonomi dan sosiologi mencapai puncaknya pada analisis Miller mengenai high involvement management. Involvement management, masalah utama dalam koordinasi organisasi sering kali menyerupai dinamika dilema tahanan atau prisoner dilemma, di mana rasionalitas individu tidak mengejar keuntungan pribadi, justru merusak keuntungan kelompok secara keseluruhan. Untuk solusi maksimal bagi seluruh pihak diperlukan dua elemen. Yang pertama itu kerjasama dan kepercayaan, di mana memastikan bahwa manfaat bersama dibagi secara adil di antara para anggota organisasi dan menjamin keberlanjutan hubungan. Yang kedua itu ada kepemimpinan manajerial, di mana manajer bertindak sebagai pemimpin yang peka, atentif, dan mendorong kemunculan kerjasama sukarela. Kemudian status institusional informal, perjanjian penegakan mandiri ini dipahami sebagai lembaga penegak kontrak informal yang sangat krusial dalam ekonomi yang beroperasi di luar sistem hukum formal. Terdapat perdebatan mengenai asal-usulnya, di mana sebagian ahli berpendapat bahwa ini muncul secara spontan. Sementara studi sejarah menunjukkan bahwa lembaga ini sering merupakan hasil dari proses evaluasi sejarah yang kompleks. Next slide. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada relational contract theory, yaitu itu dibagi 4 bagian. Yang pertama itu ada kontrak rasional, di mana ini berkembang sebagai hasil dari kritik terhadap teorinya klasik yang dianggap terlalu kaku dan tidak sepenuhnya itu mencerminkan praktik di lapangan. Dan kemudian pembahasannya itu berawal dari artikel yang banyak dikutip oleh Stewart Macaulay pada tahun 1963. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali pertukaran itu tidak selalu dirasionalisasi secara rapi, dan sengketa itu seringkali diselesaikan tanpa merujuk pada kontrak maupun pada sanksi hukum, baik yang potensial maupun yang benar-benar diterapkan. Nah, kemudian perkembangannya itu meliputi berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek hukum, itu dikembangkan oleh oleh R. Machnell pada tahun 1974, kemudian 78 dan 83, yang dia itu menekankan pentingnya hubungan jangka panjang dalam kontrak. Kemudian dalam ilmu ekonomi, konsep kontrak rasional itu ditemukan oleh pada tahun 1976 dan Oliver E. Williamson pada tahun 1976. Nah, Williamson itu menggunakan istilah kontrak jangka panjang yang tidak lengkap atau incomplete long-term contract. Nah, salah satu contoh yang paling menarik itu adalah kontrak waralaba, yang di mana itu menunjukkan bagaimana kontrak jangka panjang yang sangat tidak lengkap itu dapat membentuk hubungan yang kompleks. Dalam kontrak ini itu terdapat dua masalah utama, yaitu yang biasa disebut komitmen ganda. Yang pertama, di mana kepentingan franchise itu dalam melakukan pengendalian kualitas. Yang kedua, kepentingan franchise dalam melindungi biaya investasi atau sunk cost dari perilaku oportunistik. Nah, kemudian yang kedua itu ada rasionalitas terbatas. Nah, konsep
rasionalitas terbatas itu diperkenalkan oleh Herbert Simon pada tahun 1957 untuk menjelaskan bahwa kemampuan manusia dalam mengambil keputusan itu memiliki keterbatasan. Nah, terutama di dalam hal memperoleh dan mengelola informasi. Konsep ini itu kemudian menginspirasi penelitian selanjutnya seperti eksperimen oligopoli oleh Hans dan Reinhardt pada tahun 1959 yang menunjukkan bahwa perilaku ekonomi itu tidak selalu sepenuhnya rasional. Kemudian konsep ini itu berkembang dalam berbagai bidang, diantaranya melalui pemikiran Richard dan James yang memperkenalkan behavioral theory of the firm, serta Richard and Sidney yang mengembangkan teori evolusioner perubahan ekonomi. Selain itu, konsep ini itu juga memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan biaya transaksi yang dikembangkan oleh Oliver Williamson. Nah, dalam perkembangannya terdapat dua pandangan utama mengenai rasional terbatas. Yang pertama itu sebagai constraint optimization, yaitu individu itu tetap berusaha rasional tetapi dibatasi oleh keterbatasan kognitif seperti memori dan kemampuan komputasi. Kemudian yang kedua, pandangan Reinhard Silton yang menolak bahwa perilaku manusia itu selalu mengikuti prinsip rasional, melainkan lebih dipengaruhi oleh proses nyata dan eksperimental. Nah, Konflik pada tahun 1996 itu menekankan bahwa rasionalitas terbatas itu penting karena yang pertama didukung oleh bukti empiris, yang kedua modelnya telah membuktikan diri, kemudian yang ketiga rasionalitas tak terbatas itu tidak meyakinkan, dan keempat proses pengambilan keputusannya itu memakan biaya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada transaction cost economics. Nah, itu merupakan salah satu konsep utama dari dalam New Institutional Economics yang diperkenalkan oleh Oliver Williamson. Nah, dalam pendekatan ini konsep rasionalitas terbatas dan aset spesifik itu memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana biaya transaksi itu mempengaruhi keputusan ekonomi dan organisasi. William itu juga mengembangkan bahwa teori ini itu melalui berbagai karya sejak tahun 70-an hingga 90-an dan didukung oleh kontribusi dari beberapa tokoh. Nah, selain itu banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan biaya transaksi itu relevan dan banyak digunakan dalam berbagai studi ekonomi. Namun, teori ini itu juga mendapatkan banyak kritik, terutama dari kalangan sosiolog seperti Mark Granovetter, di mana kritik utamanya adalah pendekatan ekonomi itu selalu menyederhanakan hubungan sosial. Yang kedua, terlalu fokus pada rasionalitas terbatas. Kemudian ada beberapa aspek yang kurang diperhatikan juga seperti jaringan sosial, kepercayaan, keadilan, dan kekuasaan. Padahal dalam kenyataannya interaksi ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh hubungan yang sosial yang kompleks seperti itu. Kemudian meskipun perkembangan teori terus berlanjut, para ekonom itu mulai mengadopsi isu-isu sosial ke dalam analisis ekonomi seperti kekuasaan, keadilan, jaringan sosial, altruis, dan status. Hal ini itu menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi itu semakin berkembang dengan mempertimbangkan aspek sosial, termasuk bagaimana preferensi individu itu dapat berubah berdasarkan pengalaman serta peran norma dalam kondisi bounded rationality. Kemudian yang keempat itu ada ekonomi biaya transaksi dan New Economic Sociology, di mana perkembangan New Institutional Economic itu membuat ekonom mulai masuk ke wilayah kajian sosiologi, sehingga memicu reaksi dari para sosiolog yang kemudian mengembangkan pendekatan tandingan yang disebut New Economic Sociology atau NES. Pendekatan ini muncul pada tahun 80-an di Harvard oleh beberapa tokoh dengan tujuan utama itu adalah memperkuat perspektif sosiologi dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Nah, seiring waktu kajian sosiologi ekonomi itu berkembang pesat dan semakin banyak peneliti yang membahas peran institusi dan sosial dalam aktivitas ekonom. Para sosiolog itu juga kembali menaruh perhatian pada konsep institusi dan
mengembangkan pendekatan new institusionalis versi mereka sendiri. Selain itu, mereka itu juga melihat kesamaan pembahasan antara sosiologi ekonomi dan new institutional ekonomi, sehingga muncul pertanyaan apakah kedua bidang ini itu akan saling mendekat dan dapat dikembangkan secara bersama. Nah, kemudian menurut Mark Granovetter, kedua bidang ini itu seharusnya dapat diintegrasikan untuk membangun pendekatan yang lebih komprehensif. Kemudian gagasan ini itu juga sebenarnya sudah lama muncul sejak pemikiran Max Weber dan Gustav Smoller, namun sempat ditinggalkan akibat didominasi ekonomi neoklasik yang dipelopori oleh Clark Major. Saat ini dengan perkembangannya ekonomi kelembagaan modern sejak pemikiran Ronald Coase dan tokoh lainnya, pendekatan ekonomi itu mulai kembali mempertimbangkan aspek sosial sehingga membuka peluang integrasi antara ekonomi dan sosiologi. Kemudian ke studi kasusnya yaitu pada Enron Corporation, yaitu adalah perusahaan energi raksasa asal Amerika Serikat yang pada awal tahun 2000-an itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, manajemen Enron itu sebagai agen melakukan manipulasi laporan keuangan secara masif. Tujuannya yaitu adalah supaya harga saham itu tetap tinggi dan gaji para eksekutif itu tetap tinggi. Mereka menggunakan praktik akuntansi yang rumit untuk menyembunyikan utang perusahaan yang sangat besar dan memalsukan keuntungan. Pemegang saham sebagai prinsipal itu tidak memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi internal perusahaan. Nah, manajemen sebagai agen itu memiliki informasi lebih lengkap atau information and advantage. Ketika manipulasi ini terbongkar pada tahun 2001, harga saham Enron jatuh menjadi senilai beberapa sen aja. Kemudian Enron itu akhirnya bangkrut, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun, serta pemegang saham itu kehilangan miliaran dolar. Kemudian identifikasi masalahnya yaitu kasus dari Enron itu merupakan representasi nyata dari adanya agensi problem, di mana manajemen atau agen itu bertindak berdasarkan self-interest untuk memaksimalkan kekayaan pribadi melalui bonus opsi saham, bukan demi kesejahteraan pemegang saham atau prinsipal. Nah, tindakan manipulasi laporan keuangan ini itu adalah bentuk moral hazard yang berhasil dilakukan karena adanya asimetri informasi atau hidden information. Nah, sehingga pemegang saham itu tidak dapat mengawasi kondisi utang perusahaan yang sebenarnya. Nah, pendapat dari kelompok kami yaitu kasus Enron itu membuktikan bahwa mekanisme insentif keuangan itu semata tidak efektif dan justru dapat memicu perilaku oportunistik jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Kemudian kegagalan ini itu juga menegaskan bahwa pentingnya pemisahan yang tegas antara decision management dan decision control dalam struktur corporate governance untuk meminimalkan eksploitasi terhadap residual claimant. Selain itu, kehancuran Enron itu juga menjadi bukti nyata pelanggaran prinsip self-enforcing, di mana pengabaian terhadap reputasi sebagai aset jangka panjang demi keuntungan sesaat akhirnya menghancurkan keberlangsungan perusahaan secara total. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita batasi satu pertanyaan aja. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dari kelompok presenter mungkin ada pertanyaan terkait dengan yang tadi dibahas.
bagian mana yang kita perlu elaborasi lebih lanjut? Oke, kalau tidak ada juga, kita tutup dulu untuk presentasi yang pertama ini. Silakan teman-teman presenter bisa memberikan kesimpulan atau kata-kata concluding remark gitu. Kita lanjutkan dengan presentasi yang kedua. Nanti kita buka pertanyaan untuk kedua presentasi ini. Silakan bisa ditutup oleh presenter yang pertama. Baik, untuk kelompok presenter selanjutnya, izin share screen ya Bapak. Oke. Oke, selamat sore teman-teman semua dan juga selamat sore untuk Pak Deden. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai contract theory. Next. Nah, lalu anggota dari kelompok kami ada Cika Shasta dengan NIM akhir 0024, ada saya Olin Fatimah Ahmad dengan NIM akhir 0026, ada Winarni dengan NIM akhir 0090, ada Dinda Ayu dengan NIM akhir 0098, lalu ada Nurul Fitrianti dengan NIM akhir 0157, ada Erika dengan NIM akhir 0172, ada Elvareta Arzi dengan NIM akhir 0188, dan juga ada Muhammad Hazwan dengan NIM akhir 0247. Next. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Cika. Oke teman-teman, kita masuk ke overview dari kontrak teori sendiri. Nah, kontrak teori itu merupakan kerangka analitis formal dalam New Institutional Economics atau NIE yang mengkaji bagaimana kontrak itu dirancang untuk mengatasi biaya transaksi akibat keterbatasan informasi dan ketidakpastian. Dalam perspektif NIE, institusi dipahami sebagai mekanisme tata kelola Oke, lanjut ya. Dalam perspektif NIE, institusi itu dipahami sebagai mekanisme tata kelola yang berfungsi membatasi oportunisme dan meningkatkan efisiensi, meskipun NIE itu mengkritik asumsi rasionalitas sempurna, kontrak teori tetap menggunakannya untuk menganalisis permasalahan utama seperti asymmetric information, imperfect foresight, yang menyebabkan kontrak bersifat tidak lengkap. Nah, untuk menangani masalah tersebut, teori ini tuh mengembangkan dari berbagai pendekatan formal, yaitu ada managerial theory of the firm, model principle agent, implicit contract theory, incomplete contract theory, sama self-enforced agreements. Next. Nah, sekarang kita masuk ke managerial theory of the firm, di mana teori manajerial ini merupakan teori manajerial perusahaan dalam model prevensi biaya. Williamson itu menjelaskan bahwa pemisah kepemilikan dan pengendalian memungkinkan manajer memaksimalkan utilitas pribadinya, bukan laba perusahaan. Utilitas manajer dipengaruhi oleh emolumen atau laba yang dinikmati dan pengeluaran staf yang memberikan kekuasaan, prestis, dan kenyamanan kerja. Pemegang saham hanya menuntut tingkat keuntungan minimum yang memuaskan, sehingga setelah batas tersebut terpenuhi, keputusan perusahaan cenderung diarahkan pada kombinasi output dan pengeluaran staf yang memaksimalkan utilitas manajer. Akibatnya, tingkat pengeluaran staf lebih tinggi dan laba lebih rendah dibandingkan kondisi maksimum laba. Next. Nah, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, konsep
bahwa manajer itu memaksimalkan utilitasnya, kemudian dijelaskan secara matematis. Nah, utilitas di sini dinyatakan sebagai U sama dengan fungsi dari Q dan S, yang berarti utilitas manajer itu bergantung pada output dan pengeluaran diskresioner. Kemudian dengan kendala laba Q sama dengan R dikurangi C dikurangi S, yang menunjukkan bahwa keuntungan berasal dari pendapatan dikurangi biaya dan pengeluaran tambahan. Selanjutnya, biaya merupakan fungsi dari tingkat produksi, yaitu C sama dengan C dari X, sedangkan pendapatan merupakan fungsi dari produksi dan pengeluaran, yaitu R sama dengan R dari X dan S. Setelah disubstitusikan, utilitas ini menjadi fungsi dari Rx, S dikurangi C dari X minus S, S, yang menunjukkan bahwa semua keputusan itu bergantung pada kombinasi produksi dan pengeluaran tersebut. Nah, kondisi optimumnya adalah ketika R turunan terhadap X sama dengan C turunan terhadap X, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Selain itu, R turunan terhadap S sama dengan 1 dikurangi U2 per U1, dan nilainya itu kurang dari 1, yang berarti tambahan pengeluaran masih meningkatkan utilitas tetapi tidak sepenuhnya sebanding. Next. Nah, di sini kita masuk pada the expense preference model, yaitu contoh yang kedua. Nah, kurva di samping itu merupakan kurva parabola yang menunjukkan laba terhadap pengeluaran staf. Puncaknya ada di SQ adalah laba maksimum. Kurva yang menurun adalah kurva indiferensi utilitas manajer. Nah, titik singgung A memberi S dan Q, yaitu utilitas maksimum manajer, karena manajer menyukai pengeluaran staf berlaku sehingga laba lebih rendah dari maksimum, dan kondisi kemiringan itu RS sama dengan 1 dikurangi U2 per U1. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada model principal agent dalam konteks moral hazard. Ini menjelaskan situasi ketika terjadi ketidaksempurnaan informasi setelah kontrak itu disepakati. Nah, dalam kondisi ini, pihak principal itu tidak dapat mengamati secara langsung tingkat usaha atau effort yang dilakukan oleh agent. Nah, akibatnya agent ini memiliki peluang untuk bertindak oportunistik seperti mengurangi usaha kerja tanpa sepengetahuannya principal. Nah, effort ini tidak dapat diamati secara sempurna oleh principal karena monitoring itu memerlukan biaya atau adanya transaction cost. Nah, hal ini membuka ruang bagi moral hazard. Nah, dengan penjelasan tadi kita tahu mengapa masalah moral hazard itu muncul, yaitu dengan adanya hidden action, yaitu tindakan tersembunyi, misalnya ketika tingkat usaha karyawan itu yang tidak bisa diamati langsung oleh pemberi kerja. Kemudian ada divergence of interest, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara agent dan kepentingan prinsipal. Kemudian adanya monitoring is costly. Nah, secara konseptual, hubungan ini dapat dimodelkan berdasarkan asumsi dari hasil kasus yang pasti atau certain result dan uncertain result. Next. Nah, ini adalah kasus dari certain result. Dalam kondisi ini, keuntungan perusahaan atau laba yang dilambangkan dengan Q itu sepenuhnya ditentukan oleh tingkat usaha agent atau effort. Nah, meskipun prinsip itu tidak dapat mengamati usahanya secara langsung, ia dapat menyimpulkan nilai effort itu dari laba karena hubungan keduanya itu bersifat deterministik. Itu maaf, persamaannya harusnya E-nya kecil. Q sama dengan E kecil. Kemudian meskipun terjadi asymmetric information, nah prinsip itu tetap menyimpulkan tingkat usaha agent secara akurat karena terdapat hubungan pasti antara usaha dan keuntungan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu diasumsikan bahwa prinsipal itu memberikan skema insentif yang bersifat linear kepada agent, di mana W sama dengan R plus AQ, di mana W adalah insentif dan R itu gaji tetap, plus A itu AQ adalah bagi hasil. Kemudian dengan respon agent terhadap insentif scheme dari prinsipal, yaitu E sama dengan A per K, di mana E itu effort dan A itu mencerminkan intensitas dari insentif itu sendiri. Kemudian K adalah beban kerja dari agent.
Nah, di mana semakin tinggi A, maka semakin tinggi juga effort dari agent. Maka kontrak yang optimal yang dapat dirancang dengan yaitu dengan memberikan insentif penuh, yakni agent itu mendapat seluruh keuntungan di mana A sama dengan 1. Dengan membiarkan agent memiliki semua tambahan dari laba itu, maka agent memiliki insentif maksimal untuk bekerja pada tingkat usaha optimal. Kemudian sebagai gantinya, agent itu harus membayar biaya tetap di depan kepada prinsipal sehingga inilah disebut dengan franchise kontrak. Dalam situasi yang pasti ini, pemisahan kepemilikan dan kontrak itu tidak menimbulkan masalah efisiensi. Nah, prinsip ini cukup menyerahkan kendali penuh kepada agent dengan imbalan pembayaran tetap di muka. Next. Nah, kemudian ada uncertain result, di mana kalau yang tadi kan cukup hanya Q sama dengan E, namun di sini adanya faktor dari eksternal, sehingga persamaannya menjadi Q sama dengan E plus theta, faktor internal. Nah, di sini prinsipal itu tidak dapat membedakan apakah rendahnya laba itu disebabkan oleh rendahnya effort dari agent atau adanya faktor eksternal. Nah, dalam situasi ini, agent itu cenderung menghindari risiko atau risk averse, sedangkan prinsipal itu bersikap netral. Nah, prinsipal itu harus merancang kontrak yang menyeimbangkan dua fungsi yang saling bertentangan itu, yaitu dengan memberi insentif melalui pembagian keuntungan dan berbagi risiko, sehingga harus adanya trade-off antara keduanya. Nah, untuk mendorong agent itu tetap bekerja, maka prinsipal harus memberikan insentif melalui skema pembagian keuntungan, namun semakin besar insentif di sini, semakin tinggi A, maka semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh agent. Nah, sebaliknya jika risiko itu dikurangi, maka effort dari agent itu menurun. Maka hasil utama dalam persamaan itu menunjukkan bahwa A itu akan kurang dari 1 atau tidak full insentif. Selisih ini disebut dengan kerugian kesejahteraan atau welfare loss karena merupakan biaya keagenan yang timbul karena informasi asimetris keengganan agen terhadap risiko. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, biaya ini termasuk dalam kategori biaya transaksi atau transaction cost. Next. Nah, kerugian kesejahteraan ini merupakan bagian dari biaya keagenan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa biaya keagenan itu terdiri dari monitoring expenditure oleh prinsipal, bonding expenditure oleh agen, dan welfare loss. Nah, ini adalah rancangan kontrak sharing kontrak dengan fungsi W sama dengan R plus AQ, di mana penyimbangan pemberian insentif bagi hasil yaitu A dan berbagi risiko yaitu R adalah solusi ideal atau first base yang tidak tercapai, dan yang dicapai adalah solusi second base dengan A kurang dari 1. Next. Nah, ini adalah grafik yang menjelaskan untuk yang di atas itu menunjukkan profit share dengan resiko, kemudian yang bawah itu menunjukkan fixed payment atau R dengan resiko. Nah, pada kurva yang di atas itu menunjukkan bahwa A itu menurun seiringnya meningkatnya resiko. Kemudian ketika risiko itu sangat rendah, maka nilai A itu akan mendekati 1, yang berarti agent itu akan diberikan insentif penuh atas hasil kerjanya sehingga tercapai kondisi first base. Namun ketika risiko meningkat, prinsipal tidak lagi memberikan insentif penuh karena agent itu bersifat risk averse. Akibatnya nilai A itu diturunkan untuk mengurangi beban risiko yang harus ditanggung agent. Nah, kemudian yang grafik yang bawah itu menunjukkan adanya pembayaran tetap, yaitu R terhadap tingkat risiko. Ketika risiko masih rendah, R itu dapat bernilai negatif, yang berarti agent itu justru membayar kepada prinsipal seperti yang dijelaskan tadi dalam franchise kontrak. Nah, seiring meningkatnya risiko, R itu meningkat dapat menjadi positif, karena prinsipal itu perlu memberikan kompensasi kepada agent atas risiko yang ditanggungnya. Nah, namun pada tingkat risiko yang lebih tinggi lagi, nilai R itu dapat kembali menurun sehingga penyesuaian terhadap menurunnya insentif. Next.
Nah, kemudian selain hidden action, tipe lain dari moral hazard itu adalah hidden information. Dalam kondisi ini, setelah kontrak disepakati, faktor eksternal itu bergerak terlebih dahulu. Agent mengetahui kondisi tersebut, lalu melapor ke prinsipal. Masalahnya, prinsipal itu tidak bisa memastikan apakah laporan dari agent itu jujur atau tidak. Ini terdapat pola gambar yang menunjukkan alur interaksi antara prinsipal dan agent dalam suatu kontrak. Prosesnya dimulai dari P, yaitu prinsipal itu yang menawarkan kontrak kepada agent ke A1. Kemudian setelah kontrak itu diterima, agent masuk ke tahap ke A2, di mana ia memilih effort atau usaha. Nah, pada tahap ini terdapat simbol lingkaran yang menunjukkan bahwa effort yang dilakukan agent itu tidak dapat diamati langsung oleh prinsipal, di mana adanya hidden action sehingga menjadi sumber masalah moral hazard. Kemudian setelah agent itu melakukan effort kan hasilnya itu Q. Nah, ada juga faktor eksternal yaitu yang disebut dengan noise, seperti itu yang huruf N itu. Nah, noise ini bisa berupa seperti kondisi pasar atau faktor acak lainnya. Nah, hal ini membuat prinsipal itu semakin sulit membedakan apakah hasil yang diperoleh itu disebabkan oleh effort dari agent atau faktor dari eksternal. Dan dengan demikian, meskipun Q itu dapat diamati, maka effort itu sebagai penyebab utama itu tidak dapat diketahui secara pasti. Next. Selanjutnya ada adverse selection. Adverse selection ini merupakan masalah dalam kontrak teori yang terjadi sebelum kontrak itu dibuat atau pre-contractual problem yang disebabkan akibat adanya asymmetric information, di mana salah satu pihak itu biasanya agent itu memiliki informasi yang lebih banyak mengenai karakteristik dirinya dibanding dengan prinsipal. Dalam konteks hubungan kerja, agent itu mengetahui tingkat kemampuannya, produktivitasnya, atau biaya usahanya sendiri sehingga prinsipal itu tidak dapat mengamati informasi tersebut secara langsung. Karena ketidaktahuan ini, prinsipal itu menghadapi resiko memilih agent yang kurang menguntungkan. Nah, adverse selection ini akhirnya muncul sehingga proses seleksi menghasilkan komposisi agent yang tidak optimal bahkan dapat merugikan. Next. Nah, berikut beberapa penyebab dari adverse selection, di mana tadi kan adverse selection itu kan terjadi karena adanya asymmetric information sebelum kontrak dibuat, di mana agent itu mengetahui informasi lebih banyak tentang dirinya, termasuk tipe, kemampuannya, dan biaya usahanya, sedangkan prinsipal itu tidak mengetahui kondisi tersebut. Akibatnya, prinsipal itu menghadapi ketidakpastian dalam menentukan kontrak yang tepat, karena tidak bisa membedakan apakah agent yang dihadapi itu termasuk tipe produktif atau tidak. Nah, yang kedua, tadi ada dalam model adverse selection itu biasanya diasumsikan ada dua tipe agent, yaitu high type dan low type. Nah, karena prinsipal itu tidak tahu tipe agent, maka agent yang efisien itu bisa menyamar. Kemudian yang ketiga itu ada kendala insentif, yaitu insentif compatibility, di mana setiap tipe agent itu harus memilih kontrak yang memang ditujukan untuk dirinya sendiri. Di mana agent efisien itu harus lebih untung untuk memilih kontrak itu. Kemudian agent yang tidak efisien itu tidak boleh punya insentif untuk meniru. Ini yang keempat ada kendala partisipasi atau participation constraint, di mana agent itu hanya mau menerima kontrak jika utilitas yang diperolehnya itu lebih besar dari utilitas di luar atau adanya outside option, di mana kontrak itu harus cukup menarik upaya agar agent itu tertarik, tapi tidak terlalu besar upaya supaya tidak merugikan prinsipal. Kemudian adanya screening versus polling, di mana screening itu adalah solusi dari prinsipal sebenarnya untuk membuat menu kontrak, di mana adanya strategi misalnya kontrak A untuk agent yang efisien, kemudian kontrak B itu untuk agent yang tidak efisien, di mana agent itu akhirnya akan memilih sendiri. Inilah yang disebut self selection. Kemudian kalau polling kontrak itu ketika semua agent itu menerima kontrak yang sama, tidak ada pembedaan tipe, satu kontrak itu untuk semua agent, dan dampaknya itu sederhana namun bisa tidak efisien. Kemudian ada separating kontrak, itu
Separating terjadi ketika prinsipal itu menawarkan beberapa kontrak yang berbeda, di mana agent itu memilih kontrak dia sesuai tipe, kemudian terjadi pemisahan tipe secara alami. Tujuannya itu untuk mencegah penipuan, mengungkap informasi tersembunyi. Nah, hasil terbaik itu adalah di separating equilibrium ini, karena setiap agent itu memilih kontraknya sendiri, namun untuk mencegah manipulasi, sistem harus memberikan informasi benar kepada agent sehingga hasilnya namun tetap tidak sepenuhnya efisien. Misalnya, perusahaan memberi pilihan kerja santai dengan gaji kecil atau kerja berat dengan gaji besar, maka orang akan memilih dengan kemampuannya masing-masing. Jadi karena prinsipal itu tidak mengetahui tipe agent sebelum membuat kontrak, maka muncul resiko salah memilih agent atau memberikan kontrak yang tidak optimal. Nah, inilah masalah adverse selection. Next. Kemudian ada keputusan dalam tindakan adverse selection. Pola di bawah itu menunjukkan informasi privat berada pada agent, kemudian prinsipal harus merancang kontrak tanpa mengetahui tipe tersebut, kemudian keputusan akhir itu berakhir pada agent, apakah dia accept atau menolak. Next. Kemudian ada effort level of agent in the symmetric information case, di mana gambar ini menjelaskan kondisi informasi simetris. Artinya prinsipal itu mengetahui dengan pasti tipe agennya. Pada sumber horizontal itu effort, sedangkan sumber vertikal itu biaya margin. Prinsipal itu menentukan tingkat usaha optimal dengan menyamakan biaya marginal usaha dengan manfaat marginal, yaitu di saat C sama dengan 1. Dengan garis horizontal itu di angka 1 merupakan manfaat tambahan output dari setiap unit yang dibagi prinsipal. Dalam kondisi itu, garis K1E dan K2E garis miring itu adalah untuk K1 itu agennya lebih efisien, sedangkan untuk K2 itu agennya kurang efisien. Nah, dalam kondisi ini, symmetric information, berarti kan prinsipal itu bisa membedakan tipe agent. Jadi dia bisa menetapkan kontrak yang berbeda, di mana titik potong dengan garis horizontal, dengan garis horizontal 1 itu, di mana menentukan effort yang optimal, di mana agent efisien di K1 itu effortnya lebih tinggi. Kemudian agent K2 untuk agent yang tidak efisien itu effortnya lebih rendah. Nah, titik perpotongan antara garis biaya marginal dengan garis horizontal itu menghasilkan tingkat usaha optimal untuk masing-masing tipe agent. Karena agent tipe 1 itu lebih efisien, maka prinsipal akan secara rasional akan menetapkan target usaha yang lebih tinggi untuk mereka, sehingga alokasi usaha menjadi optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing agent. Next. Nah, prinsipal itu menentukan tingkat usaha dengan syarat C-aksen dari effort sama dengan 1, di mana garis horizontal pada angka 1, tadi yang horizontal yang memotong itu menunjukkan nilai produk marginal usaha atau marginal benefit bagi prinsipal. Nah, titik potong antara garis biaya marginal dengan garis horizontal tersebut menghasilkan E bintang 1 yaitu tingkat usaha optimal agen biaya rendah, kemudian E bintang 2 itu tingkat usaha optimal agen biaya tinggi. Karena agen tipe 1 lebih efisien, maka E1 bintang lebih besar dari E2 bintang. Ini artinya agent itu yang lebih efisien akan diberi target usaha lebih tinggi. Next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implicit contract dalam kontrak teori. Jadi, kalau di kontrak teori secara umum itu menjelaskan bagaimana kontrak digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi dalam kondisi ketidakpastian. Pada pembahasan sebelumnya, kita mengenal bahwa formal contract seperti model principal agent itu kan menekankan aturan tertulis dan mekanisme yang insentif. Tapi dalam praktik nyatanya itu, nggak semua hubungan ekonomi dapat diformalkan. Banyak interaksi ekonomi berjalan berdasarkan kesepemahaman, norma, dan kepercayaan. Oleh karena itu, muncullah konsep implicit contract, yaitu kontrak yang tidak tertulis yang tetap memiliki kekuatan ekonomi dalam mengatur perilaku para pelaku. Next. Oke, lalu kita akan mengenal implicit contract. Jadi, implicit contract adalah kesepakatan tidak tertulis yang terbentuk dari ekspektasi bersama dan hubungan jangka panjang antar pelaku ekonomi. Jadi, berbeda dengan formal contract, di mana kontrak ini tuh nggak ditegakkan secara hukum, melainkan melalui mekanisme reputasi dan juga kepercayaan. Dalam pasar tenaga kerja, konsep ini tuh sangat relevan karena perusahaan tuh biasanya lebih mampu menanggung resiko, sedangkan pekerja itu bersifat risk averse. Akibatnya, perusahaan secara implisit itu memberikan stabilitas pendapatan kepada pekerja, misalnya dengan tidak langsung menyesuaikan gaji saat terjadi fluktuasi ekonomi. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk risk sharing arrangement antara perusahaan dan pekerja. Next. Oke, lalu kita akan mengetahui mengapa implicit contract itu bisa muncul. Yang pertama adalah kontrak formal itu nggak dapat mencakup semua kemungkinan kondisi di masa depan karena adanya ketidakpastian. Lalu ada tingkat ketidakpastian ekonomi yang tinggi yang membuat penyusunan kontrak lengkapnya itu menjadi nggak realistis. Dan juga terdapat biaya transaksi yang sangat tinggi baik dalam penulisan maupun pengawasan kontrak. Jadi sebagai contoh, misalnya perusahaan itu nggak langsung menurunkan gaji saat kondisi ekonomi memburuk karena mempertimbangkan hubungan jangka panjang dengan pekerja. Dengan demikian, implicit contract itu muncul sebagai solusi efisiensi ketika kontrak formal tidak mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan ekonomi. Next. Oke, lalu selanjutnya ada incomplete contract model. Jadi dalam teori principal agent itu, kontrak kan diasumsikan tuh lengkap. Artinya semua kondisi di masa depan itu dapat diprediksi dan juga dituangkan dalam bentuk kontrak. Tapi kalau misalkan kita lihat di incomplete contract model, ternyata itu nggak realistis. Melalui teori incomplete contract dijelaskan bahwa keterbatasan informasi, rationality, dan ketidakpastian itu membuat kontrak itu nggak selalu lengkap. Artinya akan ada selalu kondisi yang tidak dapat dituliskan atau diverifikasi dalam bentuk kontrak. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami berbagai masalah seperti hold up problem dan inefisiensi investasi. Next. Nah, lalu juga kita akan membahas tentang tidak mempertimbangkan relation specific investment, yang itu merupakan kondisi di mana investasi yang nilai tinggi itu jika hubungan kerjanya tetap berjalan dan juga nilai akan jauh lebih rendah jika hubungannya berakhir gitu. Sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan B itu membeli mesin khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan A, dan jika kerjasama berlanjut, maka investasi tersebut akan bernilai sangat tinggi. Namun jika hubungannya berakhir, nilai investasi menjadi sangat rendah karena tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Nah, kondisi ini tuh menciptakan ketergantungan dan membuka potensi masalah dalam hubungan kontraktual. Next. Nah, lalu yang kedua itu akan menimbulkan perilaku oportunistik. Jadi ketika investasi itu sudah dilakukan, salah satu pihak itu dapat bertindak oportunistik, misalnya dengan menekankan harga. Hal ini terjadi karena pihak lain itu nggak memiliki alternatif akibat sifat investasinya tuh yang spesifik. Selain itu, adanya biaya transaksi dan keterbatasan dalam memprediksi masa depan itu membuat kontrak tidak dapat mencakup semua kemungkinan yang akibatnya itu akan memunculkan potensi ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan ekonomi. Nah, lalu juga adanya biaya transaksi dan imperfect foresight yang dimana akan terlalu mahal untuk menuliskan terlebih dahulu semua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi dalam kontrak dikarenakan ada keterbatasan dalam memprediksi masa depan. Next. Nah, lalu juga yang keempat ada tidak bisa diversifikasi oleh pihak luar, di mana nggak semua aspek dalam kontrak itu dapat diverifikasi oleh pihak ketiga seperti pengadilan. Sebagai contoh, standar seperti kualitas terbaik
itu sulit diukur secara objektif. Meskipun kedua pihak dalam kontrak mengetahui adanya penurunan kualitas, pihak luar tidak dapat memastikan hal tersebut secara hukum. Kondisi ini tuh akan memperkuat argumen bahwa kontrak itu nggak selalu lengkap dan membutuhkan mekanisme non-formal seperti kepercayaan. Next. Oke, lalu ada model kontrak yang tidak lengkap ditunjukkan terdapat 2 periode yaitu T1 dan T2. Jadi pada T1 itu kan bentuk peningkatan kualitas itu belum diketahui, jadi itu tidak bisa dijadikan dalam bentuk kontrak. Lalu pembeli berinvestasi itu di T1 untuk meningkatkan probabilitas N yang akan terjadinya peningkatan dengan biaya I sama dengan N kuadrat per 2. Dan pada T2 peningkatan diketahui tapi biaya penjualnya itu lebih dari 0 yang tidak bisa dikontrakkan, di mana nilai bagi pembeli itu yaitu V lebih besar dari C, di mana probabilitas N itu akan peningkatannya itu akan dilakukan, tapi jika V sama dengan 0 maka probabilitas akan diketahui sebesar 1 dikurang N yang tidak dapat dilakukan. Next. Nah, lalu ini juga ada yang optimum sosial, di mana itu bertujuan untuk memaksimalkan expected total surplus, yang di mana secara matematis itu kondisi optimal tuh diperoleh ketika V bintang sama dengan V dikurang C, di mana artinya probabilitas optimal dari peningkatan kualitas sama dengan selisih antara nilai manfaat dan biaya. Lalu untuk berdasarkan kondisi ini, maka investasi optimal akan terjadi pada periode 1 adalah I bintang sama dengan V bintang kuadrat per 2 atau sama dengan V dikurang C kuadrat dibagi 2. Yang ini merupakan tingkat investasi yang paling efisien secara sosial karena mempertimbangkan manfaat dan biaya secara penuh tanpa distorsi. Next. Oke, lalu di sini ada nilai maksimum dari keuntungan bersama, di mana kondisi expected surplus maksimum yaitu ada di delta Q bar N sama dengan I dari delta Q bar per N, di mana itu nilai disebut sebagai kondisi first base, yaitu kondisi ideal tanpa adanya kendala kontraktual. Dalam kondisi ini, investasi dilakukan secara optimal dan menghasilkan efisiensi maksimum. Next. Oke, lalu di slide ini akan menjelaskan kondisi ketika kontrak itu nggak lengkap dan kehapusan ditentukan melalui negosiasi. Di mana setelah investasi dilakukan, kedua pihak itu melakukan tawar-menawar menggunakan solusi Nash bargaining. Dalam model ini, surplus tambahan dari kerjasama dibagi antara kedua pihak. Akibatnya, pembeli hanya memperoleh sebagian dari manfaat investasinya, yaitu kondisi optimal dalam bargaining akan terjadi ketika P bintang 2 sama dengan setengah dikali V dikurang C, yang artinya probabilitas investasi menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi optimal sebelumnya. Next. Oke, lalu ini ada konsekuensi dari bargaining tersebut, di mana tingkat investasi spesifik akan terjadi dalam bentuk I bintang 2 sama dengan V dikurang C kuadrat dibagi 8 kurang dari I bintang, di mana pembeli artinya itu akan terjadi under investment, yaitu investasi yang lebih rendah dari tingkat optimal. Nah, hal ini terjadi karena pelaku ekonomi tidak memperoleh seluruh manfaat dari investasinya, sehingga insentif untuk berinvestasi menjadi berkurang. Next. Oke, lalu di sini kita akan menyimpulkan dampak dari kontrak yang tidak lengkap tadi, di mana expected joint surplus dalam kondisi ini akan terjadi ketika 3/8 V dikurang C kuadrat itu kurang dari delta Q bar N bintang, di mana nilai ini lebih kecil dibandingkan surplus pada kondisi first base, yang artinya akan terjadi inefisiensi dalam perekonomian akibat incomplete contracts. Kesimpulannya itu
ketidaklengkapan kontrak itu akan menyebabkan masalah seperti underinvestment dan juga penurunan kesejahteraan, di mana hal ini akan menjelaskan pentingnya desain kontrak yang lebih baik atau bahkan integrasi vertikal untuk mengurangi masalah tersebut. Next. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas self-enforcing agreement, walaupun sebelumnya di kelompok sebelumnya tadi udah dibahas ya. Jadi self-enforcing agreement merupakan perjanjian tidak mengandalkan penegakan hukum, yang artinya hukum itu dapat tegak sendiri tanpa perlu adanya polisi, hakim, atau kontrak hukum yang kuat. Kedua pihak itu tetap dapat patuh karena takut kehilangan hubungan bisnis di masa depan, di mana dalam penegakannya reputasi itu berperan penting. Jadi jika perusahaan itu terkenal jujur, maka banyak orang yang mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut terasa akan lebih mudah dan biaya pengawasan akan lebih kecil. Tapi kalau reputasi dari perusahaan tersebut itu buruk, maka orang itu tidak mau bekerja sama, sehingga hal itu dapat mempersulit mereka itu mendapatkan partner, dan hal inilah yang mengapa dalam self-enforcing agreement reputasi itu dianggap sebagai aset ekonomi seperti brand atau goodwill perusahaan, di mana tentunya untuk membangun reputasi itu perlunya biaya atau investasi yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menjaga reputasi dari perusahaan tertentu. Di mana dalam asumsinya informasi itu bersifat sempurna kecuali pada satu aspek kejujuran pihak lawan dan ketidaktahuan apakah pihak lawan itu jujur atau tidak. Hal ini sesuai dengan hipotesis Stelzer tahun 1980, seseorang bertindak jujur bukan karena sifat baik, tapi karena secara matematis, kejujuran itu lebih menguntungkan secara finansial daripada kecurangan dalam jangka panjang. Baik, yang selanjutnya ini bukan model matematis untuk menjelaskan materi yang tadi. Jadi model Klein, Lever, dan Shapiro ini merupakan model yang menjelaskan bagaimana reputasi itu membuat perusahaan itu tetap menjual produk yang berkualitas walaupun konsumen itu tidak tahu kualitasnya. Misalnya ada skenario, ada satu penjual dan banyak pembeli. Penjual itu punya dua pilihan kualitas antara tinggi dan biaya produksi murah, rendah itu dengan biaya produksi yang antara biayanya tinggi dan biaya produksi lebih murah, dan rendah itu biaya produksi lebih murah. Di mana di sini terjadinya masalah informasi, yaitu terjadi asimetri informasi. Pembeli itu hanya mengetahui kualitas barang satu periode setelah pembelian. Pembeli itu tidak bisa membedakan kualitas saat membeli, dan mereka tuh baru tahu barang itu jelek satu periode setelah pemakaian, sehingga membuat penjual memiliki insentif jangka pendek untuk menipu dengan menjual barang kualitas rendah tapi dengan harga kualitas tinggi. Namun pertanyaan kenapa sih perusahaan itu tetap harus mementingkan reputasi atau tetap memilih untuk jujur? Nah, ini tuh dijawab dalam teori kondisi no making atau kejujuran membayar. Kondisi ini dirumuskan untuk memastikan penjual itu untuk tidak memiliki insentif untuk menipu penjual kondisi ini dirumuskan untuk memastikan penjual itu tidak memiliki insentif untuk menipu. Penjual akan tetap jujur selama nilai sekarang dan keuntungan masa depan itu lebih besar atau sama dengan keuntungan dari menipu hari ini. Jadi di situ ada rumus, kalau kita lihat 1 plus I bagi I itu merupakan faktor diskontonya. Dan itu di bagian sisi kiri itu merupakan total nilai keuntungan yang akan didapatkan penjual jika ia konsisten menjual kualitas tinggi dengan harga tinggi selamanya. Sedangkan di sisi kanan itu adalah keuntungan yang didapatkan penjual jika ia itu menipu hari ini dan ia itu akan menerima harga lebih tinggi tapi memproduksi dengan biaya rendah, di mana dari rumus tersebut inti kondisinya ialah jika penjual itu akan tetap jujur jika keuntungan jangka panjang atau di sebelah kiri itu lebih besar daripada keuntungan menipu sekali. Kalau teman-teman ingin mengulik lebih dalam terkait rumusnya, mungkin bisa langsung ke buku Economic Theory dari Eric dan Rudolf Fisher. Dan selanjutnya dalam kondisi no making itu ada batas harga yang harus terpenuhi, bahwa batas bawah atau lower bound itu harga harus cukup tinggi untuk menutup biaya produksi kualitas tinggi plus memberikan keuntungan masa depan yang cukup untuk mencegah godaan menipu. Sedangkan batas atas atau upper bound itu harga tidak boleh terlalu tinggi untuk melebihi batas tertentu karena akan mengundang pesaing baru masuk ke pasar atau free entry condition. Selanjutnya ada the institution as an equilibrium of a game approach, di mana
adanya trust abuse game atau permainan berulang sebagai keseimbangan dari stake game and token. Trust abuse game ini intinya menjelaskan bagaimana kepercayaan itu bisa muncul dalam hubungan bisnis walaupun secara teori orang itu punya insentif untuk menipu. Nah, jika permainan kalau dalam teori abuse game itu jika permainan itu hanya sekali saja, mungkin maka hasilnya itu pembeli itu tidak jika transaksi atau permainannya itu sekali saja, maka hasilnya itu biasanya itu pembeli tidak percaya. Kenapa? Karena penjual itu punya insentif karena hanya sekali transaksi penjual itu akan memilih untuk menipu, dan karena pembeli tahu ini sehingga pembeli itu tidak percaya sejak awal, dan hal ini akan menghasilkan equilibrium yang buruk di mana pembeli itu tidak percaya dan transaksi tidak terjadi. Di mana konsep ini mirip dengan prisoner's dilemma yang mana menjelaskan kondisi di mana dua pihak yang bertindak rasional untuk kepentingan diri sendiri justru menghasilkan hasil yang buruk bagi keduanya. Sedangkan dalam permainan misalnya itu berulang kali atau transaksinya itu berulang kali, itu selama penjual jujur maka pembeli itu akan terus percaya. Tapi jika penjual itu menipu dalam transaksi yang berkali-kali, maka pembeli itu akan berhenti untuk membeli selamanya. Dan akibatnya dari kondisi tersebut, penjual itu akan berpikir daripada antara mereka itu mendapatkan keuntungan menipu sekali atau mendapatkan keuntungan kecil tapi terus-menerus. Nah, dan jika keuntungan masa depannya itu cukup besar daripada menipu sekali, maka penjual itu akan memilih untuk tetap jujur. Selanjutnya masalahnya ialah masalah dalam teori tersebut adalah asumsi itu sulit dibenarkan. Yang pertama karena bertentangan dengan new institutional economic dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, perilaku rasional terbatas, dan adanya biaya transaksi. Terus aksi eksperimental pemain itu tidak berperilaku seperti prediksi teori, bahkan dalam permainan satu kali. Dan tidak cukup untuk desain institusi di dunia nyata. Sedangkan dalam asumsi idealnya itu ditulis untuk aktor berperilaku ideal dan sempurna rasional, bukan rasional terbatas seperti kehidupan nyata. Dan meskipun demikian, terminologi dari permainan digunakan oleh ekonomi Douglas Nutt dan contoh struktur governor Oliver Williamson meski tidak langsung. Sekarang ada reminder game theory non-kooperatif. Jadi game theory itu adalah versi eksistensi dari maksimasi utilitas atau keuntungan terbatas, dan asumsi informasi sempurna dan rasionalitas sempurna, dan pengetahuan seksi aktor lain. Diilustrasikan oleh misalnya teori duopoly Cournot, di mana setiap pemain itu mampu menghitung solusi keseimbangan dari permainan non-kooperatif, di mana solusi Cournot sebagai equilibrium dan tidak ada insentif yang menyimpang jika yang lain tidak. Artinya jika perusahaan lain itu tetap pada keputusan produksinya, maka mengubah produksi tidak akan meningkatkan keuntungan. Jadi perusahaan tidak punya insentif untuk menyimpang. Terus selanjutnya ada Nash equilibrium sifat, itu ada self-enforcing, yang berarti keseimbangan tersebut bisa bertahan tanpa dipaksa oleh pihak luar. Artinya setiap pemain sudah memiliki strategi terbaiknya, dan jika dia menyimpang sendiri justru dia yang akan rugi. Jadi pemain tetap pada strategi tersebut secara sukarela, sedangkan ada pandangan institusi, yaitu ide utamanya dari pandangan institusi ialah institusi aturan tidak tertulis terbentuk dari keinginan bersama tentang bagaimana orang lain itu akan bertindak. Artinya orang itu akan mengikuti aturan karena mereka percaya orang lain juga akan mengikuti aturan itu. Namun masalahnya banyak Nash equilibrium contohnya mengemudi kiri atau kanan yang mana teorinya itu tidak bisa dipilih yang mana yang benar, dan dari masalah tersebut munculnya efek focal point atau faktor yang fokusnya perhatian pada satu keseimbangan tertentu yang dapat menyebabkan pemain secara rasional mengimplementasikannya sebagai ramalan memenuhi diri. Sedangkan di sini ada Nash equilibrium problem dan good versus bad, di mana yang pertama itu tidak sama-sama efisien, keduanya itu tidak sama-sama keseimbangan, baik lapangan kerja penuh, versus buruk itu kurang, keduanya Nash dan keduanya juga bersifat tahan lama. Yang kedua itu ada kegagalan koordinasi, jadi aktor itu terjebak dalam keseimbangan buruk yang sulit keluar meski sadar. Dan ini menjelaskan mengapa politisi
bagian permanen sulit sebagai wasit dalam pembangunan transformasi regional dan nasional. Sedangkan dari sudut pandang NIE, game teori itu tidak cukup untuk menjelaskan desain atau evolusi institusi. Penggunanya hanya sebagai cara berpikir yang formal, bukan model formal seperti formal kontrak teori. Sehingga kesimpulan dari presentasi kami terkait kontrak teori itu menegaskan bahwa hubungan ekonomi pada dasarnya bersifat kontraktual dan dihadapkan pada keterbatasan rasional serta kecenderungan oportunistik para pelaku. Berbagai pendekatan mulai dari managerial theory of the firm, prinsipal agile model dalam konteks moral hazard dan adverse selection, hingga incomplete contract dan self-enforcing agreement, menunjukkan bahwa asimetri informasi dan ketidakpastian institusi berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang membatasi perilaku oportunistik, menekan biaya transaksi, dan menopang terciptanya keseimbangan strategis yang stabil dalam interaksi ekonomi. Mungkin sekian presentasi kami terkait kontrak teori. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk presentasi yang barusan dipaparkan. Oke, saya kira mungkin tidak ada. Kalau dari presenter sendiri ada yang mau ditanyakan? Ada hal yang perlu kita diskusikan atau kita elaborasi lebih lanjut? Dari kami cukup, Bapak. Cukup ya. Oke, kalau gitu silakan ditutup oleh presenter. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf kalau dari penjelasan kami masih ada yang kurang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya dua kelompok tadi yang sangat elaboratif dan komprehensif. Saya kira karena tidak ada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya mengasumsikan bahwa ini sudah clear atau informasinya tadi sudah disampaikan dengan clear. Dan saya minta maaf terpaksa kita harus menggabungkan dua pertemuan dengan beberapa situasi yang kita harus beradaptasi gitu. Saya meng-arrange satu kelas tambahan lagi semalam sebelum UTS kalau misalnya diperlukan. Nanti saya akan coba diskusikan dengan Komting. Kalau kita diperlukan kelas tambahan, saya akan buka di jadwal yang available. Soalnya hanya di waktu itu yang available ya. Saya tidak bisa mengubah lagi karena semuanya sudah diblok juga oleh mata kuliah yang berbeda. Nanti saya akan coba diskusikan dengan Komting ya, dengan Teta ya, apakah kita memerlukan satu kelas tambahan tersebut atau sudah cukup. Nah, terkait dengan materi ujian, kisi-kisinya adalah apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini dari presentasi yang teman-teman hadirkan juga. Jelas bukan hafalan ya, jadi yang penting adalah teman-teman memahami logika yang semua kita sampaikan tadi. Jenis ujiannya jelas close book, sorry. Ujiannya close book. Lebih banyak ke hasil analisis, tapi tentu saja tidak bersifat opini personal teman-teman, tapi memiliki basis dari teori-teori yang sudah kita diskusikan dari berbagai presentasi yang tadi ada gitu ya. Saya akan usahakan nanti soalnya tidak terlalu detail teoritis, mungkin kita juga tidak akan berbicara banyak tentang persamaan matematis ya, tapi lebih banyak insight di balik itu. Teman-teman saya kira dengan sangat bagus sudah menyampaikan persamaan matematis tadi, dan kita bisa mendapatkan insight di sana gitu, apa substansi di balik angka tersebut. Saya kira mungkin itu ya, jadi kisi-kisinya adalah dari slide presentasi teman-teman. Saya kira itu sudah menggambarkan secara concise topik-topik yang harus kita diskusikan. Dan saya minta maaf kalau kita nggak bisa mengelaborasi lebih lanjut lagi dengan berbagai schedule yang kita harus beradaptasi ini, yang kita harus adopt. Saya kira mungkin itu, nanti saya akan lanjutkan diskusinya apakah kita menambah kelas pengganti atau sudah cukup tanpa kelas pengganti. Tapi kalau misalnya sudah cukup, tetap ini kelas
pengganti nanti saya akan absenkan juga gitu ya, untuk memenuhi presensi yang menjadi hak teman-teman semua. Saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan pihak komting aja ya. Nanti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut sampai saatnya UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.